Cantik itu tergantung sama level diri sendiri. Misal, kalau Cristiano Ronaldo tahu-tahu pacaran sama Maria Vania, mungkin Maria Vania nggak bisa disebut cantik sama gengnya Cristiano Ronaldo. Tapi, kalau gue yang tahu-tahu pacaran sama Maria Vania, mungkin pertanyaan teman-teman gue adalah, lu kan mana nih? Bagi-bagi dong. Arif Muhammad sih boleh ngomong, cari pasangan yang lu bisa ajak ngobrol tentang semua hal apapun itu. Karena fisik tuh akan memudar pada waktunya, tapi yang dari awal sefrekuensi akan long last. Karena yang nyaman dilihat akan kalah sama yang nyaman diajak ngobrol. Tapi ini jangan diartiin ya, Oh, jadi yang dicari cowok itu yang enak diajak ngobrol ya. Jelek gak apa-apa, tapi enak diajak ngobrol. wrong. Lihat dulu dong istrinya Arif Muhammad, jelek gak? Jujur aja ya, agak sulit bisa sefrekuensi kalau seleksi berkasnya aja tuh udah nggak lolos. Jangan-jangan enak diajak ngomong dan sefrekuensi ya karena emang cantik. Inilah yang agak bias tuh dari omongannya Arif Muhammad. Dia nggak ngomong soal bare minimum. Dalam milih jodoh itu selalu ada seleksi berkasnya. Ada jokes bapak-bapak yang ngomong kayak gini nih. Punya istri cantik itu nyebelin. Kalau dia lagi nyebelin, punya istri jelek itu nyebelin setiap hari. Oke, clear ya soal cantik? Nah, terus kamu lebih memilih istri yang cantik tapi minim wawasan atau istri yang biasa aja tetapi wawasannya luas? Kenapa? Jadi cari pasangan itu mirip investasi. Yang dicari itu bukan present value-nya, tapi future value. Value dia tuh ke depan gimana? Kira-kira naik atau stuck atau malah cenderung turun. Tapi gimana sih cara kita tahu value dia ke depan akan naik atau enggak? Lagi-lagi, ini mirip sama investasi. Kita bisa lihat tuh dari dua hal. Yang pertama, present value-nya. Dibutuhkan nggak di masa depan? Misal, dia tuh sekarang berkutat di bidang AI. Kedepannya butuh nggak AI? Bagus nggak positioning dia di masa depan? Yang kedua, konsisten perkembangannya. Misal, dia tuh sekarang kerja jadi programmer, tapi dulunya dia tuh office boy, naik lagi jadi admin, naik lagi jadi tester, dan sekarang sudah jadi programmer. Konsisten berkembang. Yang kita lihat itu bukan posisi dia sekarang, tapi posisi awalnya sebelum sampai di tahap ini tuh gimana. Yang kita lihat kalau beli saham itu kan bukan soal harga sekarang aja, tapi gimana grafik beberapa tahun terakhirnya. Bisa jadi dia itu terlihat biasa aja karena nggak ada duitnya, tapi who knows kalau dia tuh ada duitnya malah jadi cantik, iya nggak? Makanya, kalau yang mau punya istri pinter tapi tetap mau yang cantik juga, ada satu tahapan lagi yang perlu kamu make sure. Dia ada willing untuk touch up nggak? Kalau dia nggak touch up karena sekarang belum mampu untuk beli, ya kamu yang beliin. Dia pakai nggak tuh alat make upnya? Ini paling penting. Kalau dia memang nggak ada minat untuk develop di kecantikannya sih, sama aja bohong. Mau kamu sudah punya income 250 juta sebulan, kalau dia nggak ada willing touch up-nya, ya tetap aja dia tuh bakal begitu. Punya duit boleh sekebon, tapi belum tentu istri bakal jadi cantik. Jangan mimpi punya duit banyak, istri langsung cantik. Nggak gitu cara mainnya. Udah sering gue denger orang yang punya penghasilan sudah besar, tapi istrinya nggak jadi cantik, padahal udah punya maid atau asisten rumah tangga. Ingat, ngubah orang itu tuh susah. Jangan punya ekspektasi aneh-aneh kalau memang kelihatannya dia nggak ada willing untuk rawat tubuh. Oleh karena itu, jujur dulu deh sama diri sendiri. Kira-kira butuh nggak istri yang nggak cantik sih, tapi tetap trying her best untuk terlihat cantik? Emang sih, mungkin dia dandan juga kadang bukan untuk kamu, tapi kan kamu yang nikmatin. Butuh nggak? Dia usaha nyenengin kamu dengan pakai dandanan terbaiknya. Butuh nggak? Kalau nggak butuh, ya nggak perlu dipusingin. Kalau gue pribadi sih butuh, makanya yang terlalu cuek soal penampilan, pasti gue skip. Wawasan atau pandangan style berpakaian dia cocok nggak sama wawasan kamu? Jangan coba-coba kamu ubah ya style berpakaian orang, susah. Apalagi kalau orangnya tuh memang nggak ada willing untuk diubah. Misal nih, dia tuh pinter, mau dandan juga, tapi kamu mau dia pakai pakaian yang tertutup. Wah, sulit. Kalau dasarnya dia tuh memang suka pakai pakaian yang terbuka. Menurut gue, ini tuh juga penting. Soal pandangan fashion ini susah diubah soalnya. Gimana? Wawasan atau pandangan soal relationship? Cocok gak wawasan dia dengan wawasan kamu? Ini tuh juga penting. Wawasan gue soal relationship itu work together, kerja bareng, kerja sama. Gue nggak demanding untuk dilayani, karena gue tuh bisa ngelakuin hal-hal rumah tangga sendiri. Tapi gue tuh bakal sebel kalau punya pasangan yang nyantai-nyantai aja, gemes. Makanya, probably gue tuh bakal milih wanita yang punya karir sendiri. Untuk gue yang udah di atas 30 tahun, gue tuh akan pilih yang biasa aja, tapi wawasannya luas dan cocok dengan wawasan gue. Ingat ya, wawasan bukan pengetahuan. Wawasan itu cara pandang. Yes, memang agar pandangannya luas itu butuh pengetahuan, tapi yang pengetahuannya luas belum tentu pandangannya luas. Ini tentang melihat dari lebih dari satu sudut pandang. Oke, have a nice day. Bye.